Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat penuh semangat untuk para mahasiswa semuanya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Tria Mardiana. Saat ini saya mengajar di program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke, semuanya sudah pernah ke Magelang atau sudah tahu Magelang itu ada di mana? Ya, Magelang itu ada di Provinsi Jawa Tengah ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak diskusi para mahasiswa semuanya tentang satu mata kuliah yang barangkali cukup perlu energi ekstra ya untuk mempelajarinya, yaitu tentang metodologi penelitian. Dimana kalau kita membahas soal metodologi penelitian, ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh, wajib dipahami, dan nanti akan dipraktekkan pada saat para mahasiswa menempuh tugas akhir, baik itu untuk tugas akhir di D3 ataupun S1. Ilmu tentang metodologi penelitian ini saya yakin harus bisa dipahami lebih baik. Nah, di sesi ini saya akan membahas satu topik awal yang cukup sederhana, tapi ini menjadi sebuah pemahaman yang cukup mendasar tentang metodologi penelitian. Apa itu? Chapter pertama kita yaitu tentang pengenalan metodologi penelitian pendidikan. Nah, kenapa seputar pendidikan? Ya, karena memang basic kami ketika mengajar yaitu melahirkan para calon guru, di mana calon guru ini adalah pengajar di bidang pendidikan. Khususnya apa? Di pendidikan program S1 untuk guru sekolah dasar. Jadi nanti yang dihasilkan lulusan dari kami adalah guru-guru calon pendidik pengajar di tingkat sekolah dasar. Nah, siapa nih di sini semuanya? Apakah semuanya mahasiswa dari program studi PGSD? Wah, semoga tidak hanya dari program studi PGSD ya yang menyimak video ini, karena video ini dibuat dengan tujuan untuk bisa mengajak diskusi bersama tentang topik seputar metodologi penelitian pendidikan. Nah, di chapter ini ada dua bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang apa sih pengertian penelitian itu? Nah, barangkali ada yang sudah pernah mendengar kata penelitian ya, tapi sebenarnya definisinya apa ya? Akan kita bahas di pertemuan ini. Kemudian yang kedua yaitu tentang pengertian metode dan pengertian metodologi. Nah, seringkali orang berucap tentang metode, tapi sesekali juga metodologi. Nah, di awal tadi saya sebutkan bahwa video ini mengakomodir atau menjadi pengantar untuk mata kuliah metodologi penelitian. Nah, sebenarnya metode dengan metodologi penelitian itu sama atau berbeda ya? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ini. Apakah metode dan metodologi penelitian itu sama atau berbeda ya? Kalau sama, oh berarti kita bisa menyebutkannya dalam satu waktu itu di hal yang sama, kondisi yang sama. Tapi kalau berbeda, nah hati-hati menyebutkannya. Kapan kita harus menyebutkannya sebagai metode dan kapan saat dimana kita harus menyebutkannya sebagai metodologi. Nah, untuk itu di tujuan pertemuan kita pada sesi ini, yang pertama tentu saja nanti kita akan bisa harapannya nanti para mahasiswa di sini bisa memahami apa pengertian dari penelitian. Kemudian yang kedua, bisa mengidentifikasi tentang metodologi dan metode, apakah itu hal yang sama atau metode dan metodologi adalah hal yang berbeda. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas lebih lanjut supaya para mahasiswa benar-benar punya pondasi teori yang
tepat, yang benar tentang penelitian, tentang metode, dan tentang metodologi penelitian. Oke, selanjutnya kita mulai ya. Kita mulai bahasan kita dari bahasan tentang apa nih? Tentang penelitian. Nah, penelitian ini apa sih secara definisi? Jadi, penelitian ini adalah suatu kegiatan ilmiah ya, kegiatan ilmiah yang melibatkan pengumpulan data, secara sistematis, terstruktur ya, untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Poin utamanya dalam proses penelitian ini berarti ada sebuah masalah yang akan diselesaikan atau dipecahkan. Masalah ini seperti apa? Nah, ini kata kuncinya adalah di masalah. Jadi kalau ada konteks penelitian, pasti akan ada fokus masalah yang akan diteliti. Dengan tujuan apa? Ya tujuannya terserah dari si peneliti akan melakukan dengan tujuan apa sebuah penelitian itu dilakukan terhadap masalah yang sudah ditemukan. Nah, kemudian kalau penelitian pendidikan itu apa? Karena kita fokusnya sekali lagi di penelitian bidang pendidikan. Karena penelitian macam-macam ya, tidak hanya di seputar pendidikan saja, tapi barangkali pendidikan di bidang kesehatan, teknologi, penelitian di seputar perbankan, perdagangan, kemudian keagamaan, dan masih banyak lagi. Nah, kita topiknya akan saya lebih spesifikkan, penelitian kita bahasannya hanya seputar penelitian pendidikan. Nah, penelitian pendidikan ini apa? Yaitu proses sistematis yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan meningkatkan proses belajar mengajar serta kebijakan-kebijakan di dunia pendidikan. Nah, adanya penelitian di bidang pendidikan ini harapannya nanti bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas pengajar, kualitas output dari siswa itu sendiri. Kemudian sebagai bahan untuk penentu kebijakan-kebijakan pendidikan. Nah, ini semuanya berawal dari sebuah penelitian. Nah, sekali lagi karena dampaknya sebagai penentu salah satunya kebijakan pendidikan, maka penelitian kita yang kita bahas pada sesi ini yaitu penelitian pendidikan. Nah, kalau definisi penelitian nih, misalkan saya hadirkan salah satu tokoh ya, misalkan ini dari Macmillan dan Schumacher di bukunya tahun 2006. Ini disebutkan bahwa penelitian pendidikan adalah upaya yang sistematis, terstruktur, ya, alurnya jelas, stepnya jelas. Apa yang pertama, apa yang selanjutnya, apa yang terakhir itu terstruktur dan sistematis untuk memahami dan meningkatkan praktik pendidikan, mulai dari kegiatan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data empiris. Wah, ini secara definisi yang diberikan oleh dari bukunya Macmillan dan Schumacher ini sangat kompleks ya, karena ini pelibatan upaya yang sistematis dari sebuah proses penelitian. Kemudian di sini ada praktik pendidikan melalui proses pengumpulan, ya, pengumpulan data. Kemudian ada proses analisis. Jadi setelah data dikumpulkan itu dianalisis. Kemudian setelah dianalisis, dimaknai, diinterpretasikan, kemudian data ini memberikan informasi apa? Apakah ini ada sebuah kebaruan, atau ini penguat, atau ini memunculkan teori baru? Nah, ini dari muara sebuah penelitian. Nah, ini sebuah kegiatan yang cukup kompleks ya kalau kita bicara tentang penelitian pendidikan. Karena tidak hanya bagaimana cara mengumpulkan, tetapi kita juga membahas pada
pada konteks bagaimana menganalisisnya dan bagaimana memaknai atau kemudian pada fase menginterpretasikan dari hasil penelitian itu. Nah, ini sebuah bahasan yang cukup menarik dari penelitian. Nah, tujuan yang pertama sudah kita capai, yaitu membahas tentang definisi penelitian. Nah, kita spesifikkan ini definisi penelitian di bidang pendidikan. Oke, untuk tujuan selanjutnya yang kedua kita akan membahas tentang metode penelitian dan metodologi penelitian. Nah, ini apakah dua hal ini sama atau berbeda? Saya akan mencoba memulai dari mengurai masing-masing definisinya terlebih dahulu. Mungkin barangkali dari mahasiswa ada yang sudah tahu sama ataukah berbeda. Nah, bagi yang belum tahu, oke, kita coba diskusikan bersama di pertemuan ini ya. Saya akan mencoba sedetil mungkin supaya nanti dalam proses penyimpulan mahasiswa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, kalau dari segi definisi, metode penelitian itu adalah teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, untuk menganalisis, dan untuk menginterpretasi data. Ya, jadi ini kalau kita membahas soal metode penelitian, itu kita konteksnya membahas soal cara atau teknik, mulai dari cara mengumpulkan, cara menganalisis, dan cara menginterpretasikan. Ini adalah langkah-langkah praktis yang diambil selama proses penelitian untuk menjawab tujuan atau menjawab pertanyaan penelitian. Jadi ketika kita melakukan sebuah penelitian, pasti ada tujuannya, ada muaranya. Kenapa saya melakukan penelitian ini atau kenapa penelitian ini dilakukan, pasti ada tujuannya. Nah, untuk mencapai tujuan itu pasti perlu langkahnya, perlu caranya, perlu stepnya, perlu tekniknya. Nah, metode penelitian itu yang berperan, ya, yang berperan sebagai cara atau pilihan teknik, pilihan cara, pilihan metode yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitiannya itu apa. Metode itu berfokus pada bagaimana penelitian dilakukan. Kalau bicara soal bagaimana penelitian dilakukan, berarti berbicara soal proses penelitian, yaitu pendekatan praktis dalam pengumpulan data, baik melalui proses wawancara, survei, eksperimen, observasi, maupun analisis dokumen. Jadi, bagaimana fokus terkait bagaimana penelitian dilakukan, ini cukup spesifik kalau di metode penelitian. Nah, ini ya, coba diresapi dulu metode penelitian. Tadi saya sudah sampaikan dari sisi definisi. Lalu contoh kalau dari metode penelitian supaya mungkin lebih spesifik lagi ya, kalau metode penelitian itu contohnya apa? Yang pertama saya coba carikan 3 contoh dulu ya, 3 contoh tentang metode penelitian. Nah, yang bisa atau masuk kategori metode penelitian itu yang pertama adalah penelitian survei. Ya, metode survei. Metode survei ini sebuah penelitian di mana peneliti mengumpulkan data dari sejumlah responden dengan menggunakan kuesioner atau wawancara. Oke, kuesioner, wawancara, angket, ayo. Apakah ada yang tahu ini sama atau berbeda? Jangan-jangan ada yang menyamakan nih antara kuesioner dengan angket. Nah, kalau angket dengan kuesioner itu walaupun sering disebut sama, tapi sebenarnya bentuknya berbeda. Kalau kuesioner ya dari question. Jadi kuesioner itu isinya adalah pertanyaan. Ya, pertanyaan dan apa? Apakah disediakan di situ jawabannya? Bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau kuesioner ini
instrumen penelitian yang berupa daftar pertanyaan. Kalau pertanyaannya terbuka, berarti di lembar kuesioner itu tidak ada jawabannya atau tidak ada pilihan-pilihan jawabannya. Tapi kalau kuesionernya tertutup, maka si peneliti membatasi jawaban-jawaban dari responden yang akan merespon atau memberikan jawaban berdasarkan kuesioner yang diberikan. Nah, kalau angket itu isinya berupa pernyataan. Beda ya. Kalau kuesioner tadi isinya berupa daftar pertanyaan, kalau angket itu pernyataan. Ya, pernyataan membahas tentang kesesuaian antara pernyataan yang ada di angket dengan si responden. Nah, sekarang kalau kuesioner dan wawancara itu apakah sama atau berbeda? Oke, sama atau beda? Ya, kuesioner dan wawancara itu berbeda. Kalau kuesioner itu bisa dilakukan dalam waktu yang berbeda. Kok waktu yang berbeda tuh maksudnya gimana ya? Misalkan kita bisa memberikan kuesioner, misalkan hari ini kita berikan kepada responden, tapi boleh kok si instrumen kuesioner itu misalkan dibawa pulang gitu. Kemudian kalau misalkan pertanyaannya seputar kehidupannya, berarti dia harus memberikan respon dari kuesioner itu kesesuaiannya dengan rumah, maka dibawalah ke rumah, kemudian disesuaikan. Mungkin butuh waktu ya beberapa hari atau 1 minggu, maka waktunya berbeda. Kapan saat diberi, kapan saat mengerjakan, kapan saat mengembalikan. Nah, ini kuesioner bisa seperti itu settingannya. Tapi kalau wawancara tidak. Meskipun sama-sama memberikan pertanyaan ya. Kalau wawancara harus jawabannya diberikan saat itu juga. Jadi bisa dibuat sebuah kesimpulan nih. Kalau wawancara itu antara penanya dengan responden atau yang menjawab itu berada dalam satu waktu yang sama, tapi barangkali bisa di tempat yang berbeda. Wah, ini menarik ya. Maksudnya gimana nih? Nah, kalau wawancara tuh gini, kalau misalkan si pewawancara dalam satu waktu yang sama dan satu tempat yang sama, itu barangkali ada di satu ruangan, kemudian si pewawancara sudah punya panduan pertanyaannya, kemudian memberikan pertanyaan itu kepada si responden. Si responden dalam waktu yang bersamaan itu langsung memberikan jawabannya. Nah, ini dalam satu waktu yang sama dan tempat yang sama. Tapi kalau dalam waktu yang sama dan tempat yang berbeda itu seperti apa? Bisa lewat bantuan media lain. Contohnya apa? Misalkan WhatsApp call, video call, Zoom. Itu dalam waktu yang sama tapi tempatnya barangkali tidak satu atap yang sama. Nah, ini juga bisa disebut sebagai wawancara. Nah, jadi wawancara itu wawancara kemudian dengan angket berbeda. Angket dengan kuesioner itu juga berbeda. Kuesioner dengan angket ya berbeda ya. Oke. Kemudian yang kedua ini ada eksperimen. Contoh yang kedua. Nah, ini metode penelitian eksperimen. Nah, metode eksperimen ini apa? Jadi ini sebuah metode di mana peneliti melakukan pengujian terhadap variabel tertentu dalam kondisi yang dikendalikan untuk melihat dampaknya. Jadi si peneliti ini punya sebuah istilahnya treatment atau sebuah tindakan atau sebuah hal yang ingin dikenakan pada suatu objek tertentu. Kemudian si peneliti ingin mengamati dampaknya. Apakah memiliki dampak ataukah tidak? Apakah menyebabkan perubahan atau tidak? Nah, itu konteks dari metode eksperimen. Yang ketiga yaitu metode studi kasus. Oke. Ini sebuah penelitian atau metode penelitian di mana peneliti mendalami sebuah fenomena atau individu secara mendetail dalam konteks tertentu. Wah, contohnya gimana nih? Contohnya misalkan ada sebuah
SD, di mana SD ini letaknya barangkali berada di pinggiran kota, siswanya tidak terlalu banyak, tetapi kita bisa mendapatkan informasi bahwa seluruh siswa di sekolah itu memiliki prestasi yang sangat baik. Semuanya nilainya di atas KKTP. Kemudian semua siswanya berprestasi. Semua siswanya punya karakter yang bagus. Semua siswanya punya attitude yang bagus. Wah, luar biasa kan sekolahnya ya. Ini bisa dilakukan penelitian. Ya, ada sebuah sekolah di pinggiran kota ternyata bisa mencetak seluruh siswanya berprestasi. Ada apa ya? Sekolahnya tuh ada apa ya? Gurunya kenapa ya? Ngajarnya tuh gimana? Kepemimpinannya seperti apa? Sekolahnya tuh habitnya atau kulturnya, kebiasaannya tuh seperti apa ya? Kemudian pada sisi karakternya itu penanamannya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi kajian yang mendalam. Ya, studi kasus ini namanya. Oke, ini tadi bicara soal contoh dari metode penelitian. Oke. Sudah paham? Mulai dari definisi metode penelitian dan contoh-contohnya. Oke. Coba diresapi dulu, dicatat dulu tentang metode penelitian. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan nih. Kalau tadi sudah membahas tentang metode penelitian, berarti sekarang topiknya atau hal yang akan kita bahas tentang metodologi penelitian. Apakah sama dengan metode penelitian? Oke, kita simak bersama ya. Jadi metodologi penelitian itu apa? Apakah sama? Jadi secara definisi dia metodologi penelitian itu adalah studi yang lebih luas ya, lebih luas cakupannya tentang prinsip-prinsip, tentang konsep-konsep dasar dan tentang teori-teori yang mendasari, yang menjadi dasar, yang menjadi pondasi dari metode penelitian. Oke, saya ulang, metodologi penelitian itu adalah studi yang lebih luas tentang prinsip-prinsip, tentang konsep-konsep dasar, tentang teori-teori yang mendasari metode penelitian. Ini adalah pendekatan ilmiah ya yang menentukan mengapa peneliti memilih metode tertentu ya. Bicara soal mengapa peneliti memilih metode tertentu dan bagaimana metode tersebut ini berhubungan dengan teori, asumsi, dan tujuan penelitian. Oke. Mulai diresapi ya. Kalau metodologi penelitian itu adalah studi yang lebih luas tentang apa? Tentang prinsip-prinsip, tentang konsep-konsep, tentang teori-teori yang mendasari metode penelitian. Oke, coba diresapi dulu. Nah, metodologi ini nih memberikan panduan konseptual untuk seluruh proses penelitian, termasuk pemilihan metodenya akan seperti apa, strategi pengumpulan datanya seperti apa, dan justifikasi ilmiah di balik pendekatan yang diambil itu seperti apa. Oke, mulai sedikit kelihatan ya kalau metodologi penelitian ini pembahasannya memang jauh lebih luas karena membahas tentang why dan how. Mengapa peneliti memilih metode penelitian tertentu dan bagaimana metode penelitian tersebut berhubungan dengan teori, asumsi, dan tujuan penelitian. Oke, mulai bisa bedakan. Nah, kalau tadi di metode penelitian itu saya hadirkan ada 3 contoh. Ada metode survei, eksperimen, dan studi kasus.
Nah, kalau contoh-contoh di metodologi penelitian apa ya? Ada 3 juga nih yang saya akan sampaikan. Yang pertama, contoh dari metodologi penelitian itu adalah pendekatan kuantitatif. Oke, di mana ini berupa metodologi yang menekankan pengukuran secara numerik hubungan antar variabel dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis atau pembuktian hipotesis ya. Ini apa? Pendekatan kuantitatif. Yang kedua, contoh yang kedua yaitu pendekatan kualitatif, di mana ini sebuah metodologi yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui data deskriptif ya. Kalau di pendekatan kuantitatif tadi ada sebuah proses atau step di mana dia ada yang namanya pengujian hipotesis. Tapi kalau di pendekatan kualitatif dia tidak ada pengujian hipotesis karena dia fokusnya pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui data deskriptif. Sudah ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif. Contoh yang ketiga adalah mixed method ya. Di mana ini sebuah pendekatan yang menggabungkan antara metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Oke, contohnya di metodologi penelitian juga ada 3, yaitu pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan mixed method. Oke, tadi sudah ada bahasan tentang metode penelitian. Sekarang saya juga sudah membahas tentang metodologi penelitian. Lalu apakah para mahasiswa bisa menyimpulkan apakah metode dan metodologi ini sama atau berbeda? Harusnya sudah bisa ya. Jawabannya ya benar. Jawabannya metode dan metodologi ini berbeda. Karena ini seringkali disalahartikan penyebutan atau konteksnya pada secara metode dan metodologi ini berbeda. Nah, perbedaannya bagaimana nih? Ada 4 hal. Ada 4 hal yang bisa saya uraikan sebagai pembeda antara metode dan metodologi. Yang pertama, kalau dari sisi cara, di metode penelitian ini sebagai cara atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kalau di metodologi penelitian kita bahasnya bukan cara atau tekniknya, tapi studi konseptual tentang cara-cara dan prinsip-prinsip dalam memilih metode penelitian. Jadi ketika bicara soal metodologi, karena ini bicara konteksnya soal studi keilmuan, maka yang dibahas adalah kalau penelitiannya seperti ini, metodenya apa? Nah, oke. Kalau metode penelitian, yang bahasnya hanya seputar cara atau teknik atau secara teknisnya aja yang dibahas. Oke, udah konteksnya beda nih ya, antara metode dan metodologi. Yang kedua, kalau dari metode penelitian, ini metode ini lebih fokus pada tindakan praktis. Misalnya apa? Survei, wawancara, kemudian eksperimen. Ini udah praktis banget nih pelaksanaannya di lapangan. Tapi kalau metodologi penelitian, ini fokusnya pada apa? Pada alasan ilmiah dan filosofi di balik pemilihan metode penelitian. Sekali lagi bahasanya adalah tentang alasan ilmiahnya, Oke. Yang ketiga, ini kalau di metode penelitian itu menjawab bagaimana penelitian dilakukan. Berarti konteksnya adalah cara yang dilakukan pada metode A, B, C, D, E, nanti akan dipilih itu seperti apa, melaksanakannya atau prosesnya atau stepnya atau langkah-langkahnya bagaimana. Jadi bagaimana pelaksanaannya? Oh, kalau menggunakan metode penelitian A, step awalnya bagaimana? Step keduanya, step ketiganya, dan step akhirnya seperti apa?
sangat teknis sekali yang dibahas dari sisi metode penelitian. Kalau dari sisi metodologi penelitian, ini menjawab mengapa ya, mengapa metode tersebut dipilih. Jadi kalau metodologi itu membahas soal penelitian ini menggunakan metode penelitian ini. Nah, kalau dari sisi metodologi, mengapa metode penelitian itu yang dipilih? Ya, sekali lagi bicara soal alasan ilmiah. Kemudian kalau di metode penelitian tadi contohnya ada survei, ada eksperimen, ada wawancara. Kalau di metodologi penelitian itu ada pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan mixed method. Oke. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa metode penelitian dan metodologi penelitian sekali lagi berbeda. Secara prinsip nih, intinya nih dari metode dan metode penelitian. Jadi kalau metode itu cara atau teknik yang digunakan dalam penelitian. Jadi dia punya urutan step 1 apa, langkah 1 apa, sampai langkah atau step ke terakhir itu seperti apa. Nah, dan harus dilakukan secara berurutan. Metode penelitian ini lebih spesifik dan lebih teknis, mengacu pada langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian seperti kuesioner, wawancara, atau observasi. Itu step-stepnya harus dilakukan secara berurutan. Tidak boleh dalam sebuah proses penelitian langkah-langkah prosedur ilmiah itu dilakukan bolak-balik, itu tidak boleh. Kalau secara teori urutannya ABCD, ya harus ABCD, tidak boleh ADBC atau ACBD, itu tidak boleh ya. Nanti karena kalau secara prosedur ilmiah itu tidak kita taati selama melakukan penelitian, yang ada data penelitian yang kita peroleh itu tidak sah atau tidak bisa kita gunakan. Kalau metodologi apa? Adalah konsep atau filosofi yang membahas mengapa suatu metode dipilih dan bagaimana metode tersebut sesuai dengan pendekatan penelitian yang lebih luas. Jadi secara konteks kita sudah bisa simpulkan bahwa metode dan metodologi berbeda. Nah, para mahasiswa semuanya, di sesi ini kita sudah memperoleh banyak informasi. Ya, kita sudah membahas tentang definisi penelitian, kemudian kita mengurai tentang metode penelitian dan metodologi penelitian. Jawabannya sama atau berbeda? Ternyata berbeda. Metode dan metodologi itu berbeda, sehingga konteks yang kalau kita bahas tentang metode dan metodologi penelitian, kita sudah tahu arah bahasanya ya. Kemudian pada sesi ini semoga pembahasan di awal ini bermanfaat untuk para mahasiswa semuanya dalam melengkapi pemahaman dasar para mahasiswa untuk dalam proses melakukan penelitian dengan prosedur ilmiah yang urut dan bertanggung jawab. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Banyak salah dan hilangnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.